aja gitu ya. Jadi sesuai tujuan aja. Pas saya datang ke resto ternyata ada eh, pesanan yang sama gitu ya. Udah diambil kata dia, "Lo Mas, kan udah diambil pesanannya." Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi kita mau ngebahas soal sistem Gojek ya, yang sekarang ya mungkin teman-teman juga pasti udah tahu lah kayak gimana sistemnya. Cuman gini, sebelum kita ngebahas lebih lanjut gitu ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan info-info penting yang lainnya gitu. Jadi biar nggak ada yang komplain lagi ya, kita mau jelasin lagi ya yang kemarin terjadi. Jadi ada teman kita gitu, jadi dia komplain, "Bang, kenapa nggak bahas soal tarif, nggak bahas soal ini, nggak bahas soal itu," gitu ya. Padahal kita udah pernah bahas, cuman kayaknya gitu ya, kayaknya dia itu nggak subscribe. Jadi pas kita upload video terbaru, dia itu nggak dapat notifikasi gitu. Jadi teman-teman yang belum subscribe tapi suka ngelihat video di channel ini, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya, oke? Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya, karena kalian udah mensupport channel ini supaya ya saya juga jadi lebih semangat gitu ya kalau misalkan ada yang bertambah gitu. Oke. Jadi kita mau ngebahas soal sistem Gojek yang sekarang ini. Kalau menurut saya kalau diterus-teruskan bisa bahaya gitu ya. Kalau misalkan mungkin nggak ada perubahan atau nggak ada antisipasi, mungkin sistem kayak gini nggak jadi bahaya, nanti ada penjelasannya. Jadi bahayanya itu kayak gini. Ini menurut pandangan saya ya sebagai driver yang di lapangan. Dan ini juga pemikiran yang spontan tiba-tiba ada ketika saya lagi menjalankan order gitu ya. Jadi buat driver yang aktif ya, aktif setiap hari, mungkin udah nggak asing lagi sistem Gojek yang sekarang itu. Pengambilan barang atau penjemputan lebih tepatnya itu jauh banget ya. Entah itu di GoRide, GoSend atau GoFood, itu pada jauh banget. Nah, mungkin kalau yang terparah ya, yang saya lihat di lapangan sih ya, yang terparah untuk daerah sini itu GoFood, itu parah banget GoFood. Cuman nggak menutup kemungkinan juga GoRed juga parah juga, cuman karena mungkin sampelnya atau contohnya yang saya lihat itu lebih sedikit daripada sampel yang GoFood dan GoSend. Jadi ya saya pikir mungkin GoFood yang paling jauh gitu ya. Meskipun kemarin ada yang ngasih tahu saya bahwa ada dia itu prioritas GoRide gitu ya. GoRide ngambilnya itu di atas 5 kilometer gitu ya dari daerah Setra Duta ya. Setra Duta ngejemputnya itu di Lengkong. Mungkin bagi teman-teman yang ngebitnya di daerah Bandung, dia pasti udah gak asing lagi lah. Setra Duta itu kan di atas, di Sarija di atas gitu ya. Di Lengkong itu di tengah gitu ya. Di mungkin bisa dikatakan di pusat kota lah, dekat alun-alun ya Asia Afrika. Dan itu kalau saya hitung kemarin ya, itu hampir 9 kilometeran lah. Kalau untuk penjemputan, kalau dikalkulasi dari tarif, itu mungkin sekitar 20.000. Nah, itu untuk penjemputan aja. Nah, nanti dia biasanya kalau kayak gini, pengantaran juga pasti arah balik gitu ya. Jadi, kayak PP lagi aja gitu, kayak PP. Kita posisinya di A, ngambil ke B, nanti ngantarnya ke A lagi gitu. Cuman kita penjemputannya itu jauh, itu digoreng. Cuman ya, jadi pada dasarnya sih ya, inti dari pembahasan ini adalah penjemputan yang terlalu jauh itu bisa bikin konsumen itu capek nunggu gitu ya, kesel nunggu. Jadi kalau kita lihat sekarang kan Gojek itu kan ada kompetitornya ya, kayak misalkan kalau untuk GoRide kan ada Grab, terus ada Maxim kayak gitu, InDriver mungkin. Maxim InDriver mungkin nggak terlalu besar, cuman ya GoRed ya itu pesaingnya gitu ya. Dan untuk misalkan GoSend ya mungkin ada Grab juga, terus yang lain mungkin saya nggak tahu ya, kurang tahu, cuman intinya ya ada GoSend lah gitu ya, GoSend dan Grab Express, itu ya pesaingnya lah. Dan untuk food, nah ini lebih ini lagi ya, GoFood ini agak ketat juga sih kalau kata saya ya. Jadi GoFood kan ada GrabFood, ada juga Shopee Food gitu ya. Nah, untuk GoFood ini saya udah pernah menemukan fakta di lapangan gitu ya. Belum lama ini saya dapat orderan GoFood di daerah Batu Nunggal ya. Dapat orderan GoFood.
pas saya datang ke resto gitu ya, dan GoFood kan biasanya penjemputan jauh ya, jauh kan ini memerlukan waktu yang lama gitu ya. Pas saya datang ke resto ternyata eh, apa si penumpang ini bilang ngechat ke saya, "Mas, ini saya nggak jadi order ya," gitu ya. "Loh, kok nggak jadi order?" Kata saya. Cuman saya udah yakin ini nggak bisa ngensel karena kan kayak gitu kan. Kata saya bilang aja, "Ya udah Bu, kalau misalkan nggak jadi order silahkan cancel aja dari Ibu, karena dari saya nggak bisa." Meskipun saya udah tahu dari konsumen pun nggak bisa. Cuman ya maksudnya biar dia berusaha gitu ya. Tapi ternyata dia bilangnya, "Ya udah Mas, jalanin aja," gitu ya. Jadi sesuai tujuan aja. Pas saya datang ke resto ternyata ada eh, pesanan yang sama gitu ya, udah diambil. Kata dia, "Loh Mas, kan udah diambil pesanannya gitu ya sama Grab gitu ya." Oh, berarti mungkin dia ngambil orderan yang Grab gitu ya. Jadi pas saya datang ternyata dia order GoFood dan GrabFood, dan ternyata driver yang datang itu adalah driver GrabFood gitu ya. Jadi karena orderan tersebut diambil duluan oleh Grab, otomatis kan dia nyangkanya, oh ya udahlah yang GoFood di cancel. Jadi dia memilih GrabFood daripada eh, GoFood gitu ya. Jadi di sini kan bisa apa? Jadi kita berpikirnya, oh kalau misalkan kayak gini terus ini bisa membahayakan gitu ya kalau sistemnya jadi nggak dirubah. Menurut saya sih kayak gitu ya. Dan kita ambil dua opsi, yang membahayakan dan tidak membahayakan. Kalau misalkan yang kedua tidak membahayakan jika ada antisipasinya, atau mungkin ya pasti Gojek kalau menurut saya sih dia perusahaan besar udah memperhitungkan sebetulnya. Cuman kan ini sebagai bentuk kekhawatiran aja gitu ya sebagai driver. Tapi kalau menurut saya pasti Gojek ada antisipasinya lah gitu ya. Kalau eh, misalkan kayak kemarin hari Minggu itu kita mau matiin aplikasi aja nggak bisa gitu ya, mau lihat poin aja nggak bisa lah, katakan kayak gitu ya, karena begitu kita geser langsung masuk gitu ya. Bahkan fitur yang digadang-gadang menjadi penyelamat performa itu nggak berfungsi, fitur istirahat itu kita nggak berfungsi ya, meskipun kita checklist pas begitu selesai tetap orderan masuk, tetap jebol gitu ya, jadi nggak berfungsi. Nah, jadi kalau misalkan nggak berpengaruh bisa jadi karena kompetitornya mungkin kayak Shopee Food atau GrabFood juga kalau ngeblastnya sama kayak Gojek gitu ya. Tapi kalau misalkan Shopee kan dia menurut saya dia yang paling deket ya, paling deket eh, jemputnya gitu ya. Jadi jarak penjemputan yang paling dekat itu kalau menurut saya masih Shopee Food gitu ya. Kalau GrabFood masih bisa ngeblast juga, cuman kalau Shopee Food itu jarang lah ngeblastnya gitu ya, kecuali kalau misalkan orderan melimpah banget ngeblast, tapi nggak se-ngeblast Gojek gitu ya, intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan penumpang atau konsumen dari GoFood ini dia punya aplikasi tiga gitu ya, terus dia punya spekulasi atau dia pengen membandingkan tingkat kecepatannya, ini berbahaya menurut saya gitu ya. Jadi mungkin Gojek perlu eh, ya meskipun ini sistemnya kan udah lama, Gojek emang kayak gini gitu ya dari dulu juga ya, aman-aman aja. Cuman semakin kesini kan otomatis kompetitor semakin banyak. Kompetitor juga pasti melihat celah kita itu ada di mana gitu ya. Mungkin bisa jadi kekurangan kita bisa ditutupin oleh kompetitor, itu nanti bisa jadi nilai plus buat dia gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan Gojek ada mungkin antisipasinya gitu ya, supaya tetap eksis, supaya orderan juga tetap banyak gitu ya. Dan kalau menurut saya sih ya, untuk daerah sini orderan itu udah mulai dikatakan normal, bisa jadi gitu ya, dan bisa dikatakan ke arah normal lah. Mungkin kalau misalkan kita bilang normal ya nggak bisa 100% gitu ya, cuman lebih ke arah normal karena dari minggu ke minggu ini mungkin udah hampir 2 minggu, menurut saya sih orderan udah banyak gitu ya. Jadi nggak ada yang anyep-anyep banget kayak gitu, udah nggak ada. Jadi banyak yang gacor lah intinya. Oke. Jadi mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, barangkali teman-teman mungkin ada pendapatnya soal sistem yang sekarang kayak gimana gitu ya. Di kota-kota lain mungkin bisa jadi gimana, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.